karyawan proyek konstruksi itu ketika berpindah dari perusahaan lama ke perusahaan baru, itu minimal mereka mungkin akan dapat 30% dari gaji mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahyu di channel Berbagi Ilmu. Sudah beberapa minggu saya tidak mengupload video-video tentang berbagi ilmu tentang dunia konstruksi, karena saat itu saya sedang proses pindahan kosan ya teman-teman. Loh, kenapa saya bisa pindahan kosan? Karena saya pindah kerja. Saya resign dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Kenapa nih saya bisa resign dari perusahaan yang lama dengan perusahaan baru? Inilah yang akan kita bahas. Kita akan membahas beberapa alasan karyawan dari proyek konstruksi yang resign ke perusahaan yang baru nih. Ada 6 yang saya simpulkan dari sekian banyak alasan teman-teman untuk resign dari perusahaan yang lama. Yang pertama, alasan paling utama yaitu dapat bos yang galak. Banyak atasan-atasan yang zaman dulu ya, atasan-atasan yang kolot mungkin, yang udah senior sekali, jauh tahun-tahun 2000-an, mungkin mereka memiliki sifat yang cukup keras dalam mendidik karyawannya. Nah, banyak juga nih teman-teman dari karyawan proyek konstruksi yang nggak kuat mental, diomelin oleh atasannya, akhirnya dia memilih untuk resign dari perusahaannya. Tapi alasan ini menurut saya tidak pas untuk seorang karyawan untuk keluar. Karena apa? Di perusahaan yang lain pun teman-teman pasti akan suatu saat akan ketemu atasan yang sama seperti itu, dan teman-teman nggak akan menemukan perusahaan yang lebih baik, karena akan sama saja. Manusia itu memiliki sifat yang sangat banyak. Teman-teman nggak akan yang namanya ketemu bos yang baik itu aja gitu. Apalagi dunia proyek konstruksi, dimana kita itu berputar terus, pindah proyek, pindah ganti bos, pindah proyek, kita ganti bos. Jadi buat teman-teman lebih baik, kalau saran saya lebih baik teman-teman santai aja nih ngadepin bos-bos yang kayak gitu. Kita nggak perlu diambil pusing, kita jalanin apa yang kita bisa lakukan. Kalau memang kita salah ya kita terima, itulah kesalahan kita. Kalau kesalahannya fatal, kita gentle bahwa memang harus ada hukuman, punishment, ya silahkan. Tapi selama dia tidak main fisik, tidak ngatain, mengeluarkan kata-kata kasar, kenapa kita harus resign? Yang kedua, alasan karyawan proyek konstruksi untuk resign yaitu memiliki bos pendendam. Nah, ini yang sedikit memang saya setuju nih. Kalau ada teman-teman, wah saya resign karena bos saya itu kalau udah saya bikin kesalahan sekali, terus-terusan saya digempur abis-abisan, diomelin lagi. Nah, ini menurut saya alasan yang cukup bijak buat teman-teman resign. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya memiliki bos yang pendendam. Ketika sekali dia nggak suka dengan saya, dia terus-terusan nyari kesalahan saya sampai saya merasa terpojok. Akhirnya saya merasa nggak suka, dan memang waktu itu mungkin saya kurang pengalaman sehingga bisa dibilang akhirnya saya kinerjanya menurun. Harusnya buat teman-teman yang sudah profesional, kalau ngadepin bos yang seperti ini, kalian juga jangan ambil pusing. Jangan sekali-sekali menurunkan kinerja ketika ketemu bos yang seperti itu. Yang teman-teman lakukan, kalau memang teman-teman harus resign, silahkan resign. Tapi ada alternatif lain nih. Teman-teman nggak cuma punya atasan dong, teman-teman juga punya atasan tidak langsung, satu tingkat di atasnya atasan teman-teman. Kita laporkan ke dia bahwa saya memiliki atasan seperti ini, saya tidak nyaman kerja dengan cara seperti itu, saya dipojokkan terus-menerus karena satu kesalahan, dia terus mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang sudah lama, dan akhirnya mengganggu aktivitas saya. Nah, sampaikan itu. Kalau atasan kedua tidak bisa sampaikan, tidak bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut, lempar ke HRD. HRD tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya berarti itulah alasan yang tepat untuk Anda resign. Kemudian yang ketiga,
biasanya nih teman-teman proyek konstruksi kan, teman-teman proyek konstruksi itu kan pindah proyek nih ya, ada kadang ke proyek A, proyek B, proyek C. Nah itu pindah-pindah terus. Teman-teman punya tempat tinggal misalkan di Tangerang, dapat proyek di Karawang, dapat proyek di Kalimantan, dapat proyek di Sumatera. Nah kebanyakan karyawan-karyawan yang sudah jenuh dengan lika-liku proyek yang nomaden, berpindah-pindah, akhirnya mereka memilih untuk resign karena mereka ingin dekat rumah. Akhirnya mereka kerja, saya kerja di developer saja, saya bekerja di bagian industrial manufacturing aja, sehingga saya akan bekerja lebih dekat dengan rumah saya. Nah kebanyakan orang juga berpikir seperti itu. Ada sisi positif dan ada sisi negatif, itu selalu teman-teman ya. Setiap kita mengambil keputusan ada dua sisi positif dan negatif. Yang sisi positifnya adalah teman-teman bisa lebih semangat lagi bekerja kalau dekat rumah yang pasti. Nah yang sisi negatifnya adalah kalau teman-teman belum cukup mapan untuk masa depan teman-teman, ya teman-teman harus mengorbankan apa yang sudah teman-teman capai di perusahaan yang lama, sehingga teman-teman harus bekerja kembali di perusahaan yang baru, beradaptasi kembali. Kemudian mungkin karena teman-teman itu bekerja di situ-situ aja, mungkin gaji yang didapatkan juga kenaikannya mungkin akan sedikit melambat, tidak secepat di proyek konstruksi kenaikan gajinya. Jadi buat teman-teman yang mau memilih resign karena alasan dekat rumah, semua itu tidak masalah, silahkan. Yang penting teman-teman lihat sisi positifnya, lihat sisi negatifnya, mana yang lebih teman-teman butuhkan. Kalau teman-teman butuh kenyamanan dekat keluarga, silahkan, nggak ada masalah. Alasan keempat yaitu ingin Sabtu Minggu libur. Teman-teman proyek pasti sudah tahu nih, yang namanya kerja di proyek itu Sabtu Minggu itu tidak ada katanya tanggal merah nih. Kalender orang proyek itu hitam semua, hari raya juga hitam semua, jadi tidak ada tanggal merahnya nih. Kadang teman-teman proyek itu ada rasa jenuh, ingin healing lah, ingin refreshing lah. Akhirnya teman-teman proyek berpikir bahwa wah saya nggak betah kerja seperti ini, saya ingin Sabtu Minggu itu libur. Nah itu juga menjadi alasan nih teman-teman proyek untuk resign. Tapi lagi-lagi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah ketika teman-teman resign dengan kondisi seperti itu, teman-teman akan mendapatkan waktu lebih banyak di rumah. Kemudian teman-teman juga dapat berkumpul dengan keluarga, quality time dengan keluarga di Sabtu dan Minggu. Waktu istirahat teman-teman lebih banyak. Tapi ada sisi negatifnya. Kalau umur teman-teman masih umur 30, 35, mungkin itu adalah usia-usia produktif teman-teman. Teman-teman bekerja, jangan cuma, menurut saya, kalau bisa jangan cuma hanya mengincar pendapatan, penghasilan, tapi juga tingkatkan value yang ada di diri teman-teman. Harus meningkat value-nya. Teman-teman tahun ini punya value apa nih? Kelebihan teman-teman apa nih? Tahun depan harus ada lagi satu lagi kelebihan teman-teman, sehingga ketika teman-teman resign dan teman-teman mencoba perusahaan baru yang Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu libur itu bisa diisi kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, tidak hanya sekedar istirahat, leha-leha, dan tidur di rumah seperti itu. Alasan kelima, ini adalah alasan yang sangat banyak orang inginkan. Kenapa orang-orang proyek itu resign dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru? Tidak menutup kemungkinan karyawan proyek konstruksi itu ketika berpindah dari perusahaan lama ke perusahaan baru, itu minimal mereka mungkin akan dapat 30% dari gaji mereka kenaikannya. Itu kenaikan yang menurut saya cukup signifikan dibandingkan dengan kenaikan gaji saat inflasi tahunan setiap bulan Januari atau Februari yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kadang hanya 4%, 5%, atau mungkin kalau berdasarkan kinerja karyawan, teman-teman paling mendapat gaji sekitar 7%, 8%, atau 10% kalau KPI-nya teman-teman bagus. Tapi kalau teman-teman lompat, teman-teman akan mendapatkan 30% lebih besar. Nah, lagi-lagi ada positif, ada negatif nih. Positifnya apa?
positifnya adalah teman-teman akan mendapatkan penghasilan lebih banyak nih teman-teman. Kalau teman-teman pindah perusahaan dengan salary yang lebih besar, otomatis pendapatan lebih banyak. Teman-teman harus bijak dalam menggunakan gaji teman-teman nih. Bisa ditabung, bisa diinvestasikan, bisa macam-macam, asalkan hal-halnya positif. Terus sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah teman-teman harus yang namanya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang pasti lingkungan yang baru tidak mungkin lebih enak daripada lingkungan yang lama, meskipun gajinya lebih enak nih. Makanya teman-teman harus siap ketika teman-teman memilih resign dengan gaji yang lebih besar. Teman-teman harus siap. Rate gaji karyawan prakonstruksi itu untuk perusahaan lokal itu semua sama, rate-nya itu sama, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Perusahaan manapun, lokal, BUMN, mungkin beda-beda tipis lah, kecuali teman-teman pindah ke perusahaan multinasional, ya, kontraktor multinasional. Nah, itu baru teman-teman akan dapat gaji lebih besar, memang standar mereka lebih tinggi. Nah, biasanya teman-teman yang mendapat gaji lebih besar di perusahaan lokal, sama-sama lokal nih, dari perusahaan yang lama lokal, perusahaan yang baru juga lokal. Nah, teman-teman itu akan dapat gaji lebih tinggi daripada yang lain. Otomatis nih teman-teman ya, otomatis kalau teman-teman dapat gaji di atas rate-nya yang lain di perusahaan baru, teman-teman akan di-push lebih keras oleh perusahaan. Karena standarnya perusahaan segini, teman-teman dapat segini, ya udah otomatis dong teman-teman akan dimintai pertanggungjawaban juga lebih. Nah, alasan terakhir nih, alasan ke-6, kenapa teman-teman mau resign? Biasanya mau buka usaha, mau meneruskan usaha keluarga, mau merintis usaha dari kecil. Nah, ini adalah alasan, menurut saya, alasan terbaik buat teman-teman untuk resign. Teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, kemudian teman-teman ngumpulin duitnya udah kumpul, usahanya sudah jalan saat teman-teman masih bekerja, kemudian setelah usahanya cukup agak sedikit membesar, teman-teman percaya, yakin bahwa usaha ini bisa menggantikan penghasilan saat teman-teman kerja. Ini adalah alasan terbaik menurut saya untuk resign saat itu. Tapi balik lagi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Menjadi karyawan adalah play safe, bermain aman. Tiap bulan dapat duit, tiap bulan dapat penghasilan. Tapi yang namanya usaha, teman-teman, itu namanya play risk, bermain dengan resiko. Jadi yang pasti penghasilan teman-teman akan tak terhingga, bisa di atas, bisa di bawah, bahkan minus. Itulah jika teman-teman usaha atau berdagang atau usaha apapun. Jadi mungkin itu saja sharing kita kali ini tentang alasan-alasan teman-teman prekonstruksi ingin resign. Buat teman-teman yang sedang memikirkan bahwa teman-teman masih pengen resign, yuk pikirin baik-baik apa alasannya, positifnya apa, negatifnya apa, mana nih yang lebih tinggi. Kalau positifnya lebih tinggi, negatifnya boleh diambil. Kalau negatifnya lebih tinggi, ya lebih baik jangan. Lihat perusahaannya apa yang akan didapat, dan teman-teman juga harus berpikir 5 tahun yang akan datang. Jangan lupa, buat teman-teman yang masih bertahan di perusahaan yang lama, selalu tingkatkan value teman-teman, value, nilai yang teman-teman bawa, karakter yang teman-teman bawa, yang orang lain nggak punya, dan itu akan bernilai sangat besar buat teman-teman. Mungkin cukup sekian sharing kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.